Baik, selamat datang di video pembelajaran Object Oriented Programming bersama saya Imam Fauji. Pada video kali ini saya akan membahas konsep dasar Object Oriented Programming, ya, di mana materi ini adalah materi lanjutan pada video sebelumnya. Nah, ini masih membahas perbandingan pemrograman berbasis objek dengan pemrograman terstruktur. Ya. Seperti yang kita lihat pada gambar slide ini, ya, ini ada dua pendekatan, ya, terstruktur, ya, prosedural, ya, yang kita kenal, dan berorientasi objek. Pada gambar prosedural, ya, kita lihat, ya, bahwa step 1 kemudian lanjut ke step 2, kemudian lanjut ke step 3 dan seterusnya. Ini dilakukan, ya, secara step by step, di mana instruksinya itu akan dieksekusi, ya, langkah demi langkah. Nah, kalau pada prosedural, nah ini ada struktur dasar, ya, di mana ada struktur dasar secara sekuensial yang kita lihat pada slide ini, ya, dan ada struktur repetition, ya, pengulangan, dan ada struktur selection atau pemilihan. Nah, itu. Berbeda dengan berorientasi objek. Kalau pada berorientasi objek, ya, objek dapat menerima pesan, ya. Kalau kita lihat ini ada saling keterhubungan antara setiap objek, ya, gitu. Ya, di mana si objek ini dapat memberikan pesan atau mengirimkan pesan dan menerima pesan serta memproses data. Yaitu kalau pada objek, gitu, ya. Nah, kita bisa bandingkan, ya, kalau prosedural kan ada 3 struktur, ya. Kebetulan yang ada di slide ini adalah secara sekuensial. Jadi step 1, step 2, step 3 dan seterusnya. Jadi instruksi dieksekusi secara langkah demi langkah sekuensial, ya. Kemudian ada selection, pemilihan, dan ada perulangan, atau, ya, jadi secara sekuensial, ya, salah satunya itu. Nah, contoh perbandingan antara OOP dengan struktural, ya, satu struktur, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, untuk penggunaan bahasa pemrograman, ya, kalau kita menggunakan bahasa pemrograman yang menggunakan pendekatan prosedural, ya, di mana kita membutuhkan waktu yang banyak, ya, ketika menulis suatu program, ya, itu, ya. Ketika kita sudah mengenal, memahami konsep OOP, kita bisa menuliskan suatu kode program ini dalam waktu yang singkat, ya. Dan kalau kita lihat, ya, di contoh slide ini, ya, penulisan kode program, ya, kalau menggunakan OOP itu di enkapsulasi, ya, ke dalam bentuk kelas, ya. Misalkan kita ingin membuat suatu kelas, ya, di mana kelas tersebut memiliki fungsi yang berbeda, ya. Misalnya ada kelas square, ada kelas circle, dan ada kelas triangle. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau menggunakan OOP, ya, itu ditulis secara terpisah dalam bentuk kelas. Misalkan gini, ya, square, ya, memiliki fungsi atau metode yang namanya rotate dan position, itu, ya, dan begitu juga circle, ya. Tapi antar kelas ini memiliki rotate yang berbeda, ya. Square dengan circle itu rotate-nya berbeda, ya, gitu. Nah, kalau penggunaannya menggunakan prosedural, penulisan rotate dan position itu harus dibuat secara mendetil, ya. Misalkan, ya, kita nggak bisa menuliskan misalnya rotate pada prosedural, ya, ternyata ingin membedakan antar bentuk, misalnya bentuknya mau square atau circle, triangle, ya, agak susah, ya. Jadi kalau misalkan kita menulis prosedural, maka tulis aja rotate square, rotate circle, rotate triangle, misalnya gitu, ya, kalau pada prosedural. Tapi kalau menggunakan OP, ya, kita bisa menuliskan, ya, nama metodenya itu
sama tetapi ada di kelas yang berbeda, itu gak masalah gitu ya. Tapi kalau menulisnya di procedural bisa seperti itu ya, rotate, square, rotate, circle, rotate, rotate, triangle gitu ya, gitu. Atau dibuat suatu fungsi khusus untuk rotate aja ya, rotate, atau misalkan position aja, dimana position di dalamnya ini terdiri dari position untuk square, circle, dan triangle atau seperti itu pada procedural gitu ya, gitu ya. Oke, contoh lain dari PBO dan menggunakan pendekatan prosedur ya. Misalnya dalam pengembangan sistem informasi akademik itu memiliki fungsi-fungsi, yaitu di mana ada fungsi untuk registrasi ya, misalnya namanya adalah MHS underscore registrasi, kemudian MHS underscore KRS ya, kemudian dosen underscore insert nilai, admin underscore set jadwal. Ini adalah fungsi di mana kalau kita lihat ya, pada prosedur ya, pada pendekatan prosedur, si fungsi-fungsi ini tidak dikategorikan ke dalam kelas, tidak dikelompokkan ya ke dalam kelas ya. Jadi digabung aja dalam satu program utuh ya. Jadi kalau kita lihat ya, registrasi ya khusus untuk mahasiswa ya, kemudian insert nilai yang dilakukan oleh dosen itu digabung ya dalam program utuh gitu ya. Jadi tidak ada pengelompokan kelas-kelas ya pada pendekatan prosedur. Kalau pada OOP ya, ini dikelompokkan dalam bentuk kelas atau dienkapsulasi ya. Misalnya kayak gini ya, tadi di prosedural ya, fungsi registrasi KRS itu dikelompokkan dalam ya bentuk kelas kalau pada PBO, tetapi kalau pada prosedural enggak ya. Jadi dikelompokkan hanya prosedural aja gitu ya, gitu. Nah kemudian ya, untuk insert nilai ya, kalau pada prosedural ya, kalau kita lihat yaitu tidak dikelompokkan ke dalam kelas dosen. Tapi kalau pada PBO ini dikelompokkan atau dienkapsulasi ya, lebih enaknya sih dibungkus ya si metode ini ya, si fungsi ini ke dalam bentuk kelas yang namanya dosen ya. Kemudian untuk penulisan di PBO ya, variabel yaitu namanya atribut ya. Jadi dalam satu kelas ini ada atribut dan ada metode ya, gitu ya. Nah kalau pada prosedural enggak ya, jadi tidak dituliskan secara per kelas, tidak ya. Nah ketika saya ingin mengubah atau ingin misalnya memperbaiki ya suatu program ya, kalau kita menggunakan pendekatan PBO, misalnya saya ingin merubah ya metode registrasi ya. Nah untuk merubahnya pasti saya akan mencari kelasnya dulu ya, namanya kelas mahasiswa. Kemudian di dalam kelas mahasiswa jelas pasti ada metodenya ya. Nah nanti saya nyari metode yang namanya registrasi. Tetapi kalau misalkan saya pada prosedural ya, itu sangat merepotkan ya kalau menurut saya ya. Saya ingin mempunyai registrasi, yaitu ada di yang mana ya, file yang mana ya, yang tahu kan adalah si pembuat program sebelumnya. Kalau misalkan saya adalah programmer baru ya, yang dimana source sudah tersedia dan saya mau perbaiki, itu agak susah di mana letak prosedur ya, fungsi MHS registrasi. Tapi kalau menggunakan PBO saya tahu ada di kelas, cari saya kelasnya ya, kelasnya gitu. Oke ya, itu perbandingan PBO dan terstruktur ya. Contoh analogi lainnya di sini ya, analogi OP ya, misalnya terdapat mesin ATM ya. Jadi mesin ATM ini saya anggap ini adalah suatu kelas ya, ATM ini adalah kelas, di mana sebuah mesin ATM ini terdiri dari elemen-elemen atau saya
akan ini adalah suatu objek ya. Jadi sekumpulan objek inilah yang nanti akan membentuk ya suatu mesin ATM. Jadi ini analogian OOP ya. Jadi di mana objek-objek ya ATM ini ya ada layarnya, ada tombolnya, ada card readernya, ada speaker, ada receive printernya, ada deposit slotnya, ada keypad. Apa aja elemen-elemen ini adalah suatu objek yang saling berinteraksi. Ya. Nah, di dalam konsep OOP ya setiap elemen itu akan saling berinteraksi dan mengirimkan pesan tertentu. Misalnya seperti ini ya. Ketika saya menekan tombol ambil uang 200.000, misalnya nanti speaker akan mengeluarkan bunyi beep. Berarti kalau saya menekan tombol berarti ya objek yang berfungsi di sini adalah apa? Yaitu keypad. Kemudian objek berikutnya adalah mengeluarkan bunyi beep yang dilakukan oleh siapa? Si speaker. Nah, setelah itu apa? Cash dispenser akan mengeluarkan uang 200.000. Ya. Gitu. Nah, cash dispenser ini memiliki interaksi dengan speaker. Ya. Setelah bunyi beep, cash dispenser mengeluarkan uang 200.000. Ya. Nah, jika uang diambil, maka receive printer mencetak faktur ya. Jika uang tidak diambil, uang dimasukkan kembali ke cash dispenser. Gitu. Nah, jadi setelah saya mengambil ya, nah maka receive printer mencetak faktur. Jadi ini ada interaksi antara cash dispenser dengan receive printer. Gitu ya. Gitu. Dan yang lainnya ya, objek-objek lain itu akan berinteraksi dengan layar. Ini saling interaksi antar objek ini ya. Oke, ini analogi OP. Ya. Baik, untuk video pembelajaran kali ini ya sampai di analogi ya. Nah, nanti pada video berikutnya saya akan jelaskan ya materi berikutnya dari konsep dasar OP ya. Baik, sekian materi dari video pembelajaran kali ini. Saya undur diri, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.